video kali ini kita akan membahas materi pembelajaran untuk mata pelajaran seni budaya kelas 10 jenjang SMK. Adapun KD dalam pembahasan kali ini yakni di KD 3.4 menganalisis jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara, dan KD 4.4 memilah jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara. Dalam materi kali ini kita akan masuk ke pembahasan jenis-jenis tari dan fungsi seni tari. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang jenis-jenis tari, di mana jenis tari dibagi menjadi 3. Yang pertama menurut perkembangan, kedua menurut bentuk penyajian, dan yang ketiga menurut bentuk koreografi. Yang pertama menurut perkembangannya ada tari tradisional. Apa sih tari tradisional? Tari tradisional ini adalah tarian yang dilakukan secara turun-temurun. Nah, di dalam tari tradisional ini nanti akan dipecah lagi menjadi 2, yakni tari tradisional kerakyatan dan tari tradisional klasik. Nah, apa itu tari tradisional kerakyatan? Kalau untuk tari tradisional kerakyatan di sini biasanya tari yang berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat biasa atau bisa disebut dengan rakyat. Contohnya ada tari jaipongan, ya, lalu ada juga tari remo dari Jawa Timur. Nah, kalau tari tradisional klasik ini biasanya tari tradisional yang tumbuh dan berkembang secara turun-temurun di lingkungan bangsawan atau kerajaan atau keraton. Nah, contohnya itu misalkan tari serimpi, ada juga tari legong dari Bali. Berikutnya menurut perkembangannya ada tari modern. Tari modern di sini adalah tari yang lepas dari kaidah-kaidah tradisional, di mana dipecah menjadi 3, yakni tari modern murni, tari kreasi baru, dan tari kontemporer. Apa sih tari modern murni? Tari modern murni adalah tarian yang tercipta dari eksplorasi gerak tubuh tanpa adanya pengaruh lain. Nah, kalau misalkan tari kreasi baru, ini tari yang gerakannya dikembangkan dari tari tradisional yang sudah ada. Lalu ada tari kontemporer, yaitu tari modern yang mengambil tema-tema yang bersifat kekinian. Berikutnya jenis tari menurut bentuk penyajiannya. Yang pertama ada tari solo atau tunggal. Nah, untuk tari solo atau tunggal di sini tari yang disajikan oleh satu orang penari di atas pentas dan biasanya menampakkan kekuatan komunikasi personal. Jadi walaupun nari sendiri dia tetap bisa menyampaikan pesan dari tarian yang dibawakan. Yang kedua ada tari berpasangan. Sudah jelas dari namanya tari berpasangan, berarti tari yang dibawakan oleh 2 orang penari di atas pentas. Nah, di dalam tari berpasangan ini sangat dituntut untuk interaktif, komunikatif dalam menari. Lalu yang ketiga ada yang namanya tari kelompok, di mana tari kelompok adalah tari yang dilakukan secara berkelompok. Dan biasanya dilihat dari tari kelompok adalah kekompakan dari penarinya. Oke, yang berikutnya ada yang namanya tari massal. Tari massal adalah tari yang dibawakan secara besar-besaran atau banyak penari. Dalam tari massal di sini biasanya tari yang memang sudah ada koreografinya yang tidak bisa dipisahkan dengan menari sendiri. Misalkan ada tari rato jaro, tari saman, lalu ada tari kecak. Oke, yang berikutnya ada tari kolosal. Apa sih tari kolosal? Tari kolosal ini tari yang penyajiannya didukung oleh banyak penari sehingga menjadi lebih semarak dan megah. Bisa sebagai contoh misalkan dalam HUT
Kota Jakarta, terus ada juga pawai budaya, lalu ada pada saat kemarin acara pembukaan Asian Games. Nah, itu adalah bentuknya tari kolosal yang melibatkan banyak penari tentunya. Dan dalam tari kolosal ini pastinya sangat membutuhkan proses pada saat pembuatan sampai dengan nantinya pertunjukan. Selanjutnya kita akan membahas jenis tari menurut bentuk koreografinya, di mana dibagi menjadi dua, yakni tari drama dan tari dramatik. Untuk tari drama, ini tarian disajikan dengan menggunakan unsur-unsur drama, baik tari, vokal, dan adegan. Biasanya disebut dengan sendra tari atau drama tari. Nah, kalau untuk tari dramatik, tari yang disajikan dalam bentuk yang mengangkat suatu bagian cerita atau perasaan suatu kejadian seperti kesedihan, bahagia, putus asa, dan tema lain seorang tokoh. Oke, berikut ada contoh dari tari drama dan tari dramatik. Untuk contoh tari drama atau biasa disebut dengan sendra tari atau drama tari, misalnya sendra tari Ramayana. Nah, itu adalah satu bentuk dari contoh drama tari. Nah, kalau untuk tari dramatik, ya ini di sini contohnya misalkan tari Gatotkaca, karena memang ada filosofi dari tarian Gatotkaca sendiri. Untuk contoh lainnya nanti kalian bisa cari-cari bentuk dari drama tari dan tari dramatik agar kalian bisa lebih paham. Selanjutnya kita masuk ke fungsi tari. Ada apa saja sih fungsi tari? Untuk fungsi sendiri di tari ini tidak jauh beda dengan fungsi dari seni pada umumnya. Nah, langsung saja kita bahas. Untuk fungsi tari yang pertama, ada yang namanya sebagai media pendidikan. Jadi, tari dijadikan sebagai cara untuk memupuk dan mengembangkan sensitivitas dan kreativitas, memberi peluang untuk berekspresi dan mengembangkan individu ke arah pembentukan pribadi. Nah, ini yang akan kita lakukan pada pembelajaran di sekolah. Nah, yang berikutnya ada sebagai sarana terapi. Tari dapat juga dijadikan sebagai media penyembuhan untuk membantu individu memiliki kemampuan mendorong dirinya sendiri untuk mengatasi masalah dalam kehidupannya, meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan, dan meningkatkan kemampuan kerja fisik dan sebagainya. Jadi, tari juga bisa digunakan untuk terapi. Oke, yang berikutnya ada tari sebagai hiburan. Tari yang menghadirkan suatu tontonan yang membuat penontonnya merasa puas dan merasa bahagia atau senang. Nah, simpel ya untuk fungsi tari sebagai hiburan. Oke, yang berikutnya ada fungsi tari sebagai pertunjukan. Nah, ini biasanya tari dipentaskan agar dapat dinikmati atau ditonton oleh orang banyak secara artistik dan tentunya dengan memperhatikan unsur tari dan juga unsur pementasan yang detail. Oke, yang berikutnya ada fungsi tari sebagai ritual. Nah, di sini adalah tari dijadikan sebagai sarana untuk menyembah atau menjalankan ritual keagamaan, misalkan juga bisa untuk upacara-upacara adat. Nah, ini digunakanlah tari sebagai ritual ya, jadi kepercayaan. Nah, yang berikutnya ada tari untuk penyambutan. Nah, ini biasanya tari dipentaskan untuk menyambut tamu yang datang ke suatu daerah tertentu. Jadi juga ini salah satu tradisi yang ada di setiap daerah di Indonesia. Tentunya akan disambut oleh tarian.
Bagaimana, kalian sudah paham? Agar kalian lebih paham lagi, catatlah poin-poin penting dalam video ini ya. Dan yang kedua, tuliskan nama tarian yang ada di Indonesia. Kalian bisa ambil dari perwakilan 5 pulau yang ada di Indonesia dan kaitkan ke jenis tari dan fungsinya. Pembelajaran kali ini bermanfaat ya untuk kalian peserta didik. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Saya Farah Mutia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.